Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa ketemu lagi menemani sahur kalian semua ya. Tetap di Atar Masih Podcast 3 Mi mengakar, mekar, menyebar. Asik. Alhamdulillah nih, di episode yang kedua ini kita bisa ketemu lagi Ali. Ya, bersama Mas Alek ya kan. Kali ini beda ini. Beda, ini bintang tamunya Udah ganti. Udah ganti. Ini lebih fresh dari yang kemarin ini. Yang soalnya kemarin kan sudah Wayu. Terlalu kurang gimana gitu. Ya, ini dengan tema yang berbeda kita mengundang bintang tamu yang berbeda. Bisa dilihat sendiri kan tuh, Sudah wajahnya jelas kan, lebih bersinar. Orangnya berbeda pasti temanya juga berbeda. Iya. Langsung aja kita mulai dari Kang yang pakai kayak Cindo ini, Cindo. Iya, bisa. coklat ini. Kang Gitu. siapa nih? Bisa dikenalin ke teman-teman dulu. Oke, perkenalan dulu ya. Oke. Bisa lihat ke situ. Oke, boleh. Situ enggak apa-apa. Oke, untuk permulaan nama aku sendiri Mahendra Sandro Putra, lahir di Solo, Karanganyar tahun 2007 31 Mei. Untuk apa? Rumah ya, Kang ya? Ya, alamat lah. Alamat. Alamat. Nama panggil dulu. Panggilan dulu Panggilnya siapa ini? Sandro sih. Nah, Oke. bener. Hai Sandro. Hai juga. Sangat semangat sekali ya tim kreatif Oke, kita. Mamen. Oke. Iya. Jadi aku lahir di Solo, rumah aku di Karanganyar. Dulu bisa ya? Aduh, bisa Kak, bisa Kak. Bisa. Oke. Apa lagi, Pak? Apalagi? Ya, perkenalan tentang Iya. dirimu, bagaimana kok Ya. bisa sampai di sini. Ya mungkin dari pengalaman, mungkin dari cerita. Ya, ini Nanti kayaknya bisa dijelaskan. kan ada wajah-wajah Cina juga ini ya kan. Ah. Bisa lah nanti ceritain dikit gitu. Tentang- Masa Karanganyar Kok bisa kok bisa dapat Cina itu dapet dari Cina mana gitu. gimana Kalau caranya? bisa kan nanti cari orang Karanganyar gitu ya. Gitu, oke. Jadi aneh Yang Kang ya. berminat silahkan hubungi di bawah ini ya. Jadi aneh ya, mulai dari asal dulu ya kan ya, asal Ya, dulu ya. mungkin backgroundnya Oke, dulu. background keluarga ya, nggak Ya. apa kan? Ya, enggak Oke. apa-apa. Jadi untuk background keluarga sih, dari keluargaku agak out of the box sih gitu, agak di luar mind blowing gitu loh. Soalnya Di luar nurul dari ini ya. gimana ya? Nurul ini lagi. Aku kan mondok kan ya, santri kan jelas Iya. saya santri kan ya. Tapi dari latar belakang orang tua tuh nggak mungkin dari santri gitu loh. Nggak mungkin. Enggak mungkin. Gara-gara Sebetulnya gini. pemikiran itu kayak Gara-gara gini, gara-gara Kenapa gini. tidak mungkin itu. Gini, dari bapak sendiri kan aslinya bukan orang Islam ya gitu. Iya. Jadi aslinya mualaf bapak itu. Oh. Iya. Ini sangat menarik ini pastinya nanti. Dan bapak kedepannya. aku tuh Cindo. Cindo. Oh, Cindo. Cindo. Cina Jawa. Betul, Pak. Rapi. Cina Jawa. Kita dapat Cina Jawa. Akhirnya kita dapat yang di luar nurul Di banget luar ini. nurul. Oke, bentar. Ditahan dulu. Ya, oke. Boleh dari Kang satunya di Kang satunya dulu, kita kenalan dulu. Gimana? agar bisa Kang satunya itu namanya siapa? Nama saya Muhammad Faza Ahlana. Faza Bahasa Ahlana. Biasa dipanggil siapa? Faya. Faya. Oh, Faya. Faya. Rumahnya Mas Faza di mana? Rumahnya Tegal. Di Tegal. Tebel. Biasa itu Tegal. kalau yang dipanggil Faza itu kalau panggilannya Faya itu Pacitan. Kalau Z itu orang Jadi Pacitan Y. itu manggilnya jadi Y. Wonogiri. Faya. Wonogiri. Wonogiri Ya, juga Wonogiri. gitu. Pak Yazid jadi Pak Yayid. Pak Yazid ya seperti itu. Ya lanjut deh, Lanjut, saya lanjut. perkenalkan. Ya mungkin dari alamat atau rumahnya gitu. Rumahnya di Tegal. Tegal terus. Desa Lemah Dhuwur. Rumah dulu. RT 1 RW 1. Oh. Itu kalau dari Guci itu di mananya itu? Ya, Jauh. soalnya Masih jauh. Guci itu kabupaten. oh kabupaten. Soalnya kan Guci itu kan sangat terkenal sekali Iya. di Tegal. Soalnya taunya itu Wisata doang. alam, heeh. Soalnya belum pernah ke Tegal juga kan kita. Pernah. Kapan tuh? Nikahan Pak Ulil. Oh, Ya siapa cuma tahu mampir. Pak Ulil nonton kan. Wah, aku rono. Karena Pak Ulil rapi yo. Udan deres, udan watu, banjir watu ngono. Wah, iyo. Udah umum rono. Oh penyumbang ya lo, sandung-sandung watu. Wi sik nyumbang ya. Saya nyumbang. Sing rapi wi aman. Wah, aman. Aman. Jero omah lo. Oke, kita lanjut lagi Lanjut. ini Iya. Kayaknya kita langsung Ini yang langsung- interogasi aja ya. buat saya tertarik tuh yang
yang Cindo tadi loh. ini. Soalnya Cina Jawa tadi loh. dari latar belakangnya sendiri tuh bapaknya tadi Iya. mualaf katanya. Mualaf. Soalnya sangat terus sekali. Hasan juga tidak memungkinkan untuk menjadi seorang santri gitu loh. Jadi Bisa kita mulai Kang Sandro ini. Oke. Dari keluarga dulu berarti bapak tadi ya. Ya, Oke. lanjutin yang tadi. Podcastnya kan aku ke bapak aku. Gak apa-apa. Oh gitu. Awal sih ae, backgroundmu kan awakmu kan iso Iya. kan nyambung, awakmu iso mondok piye. Oh gitu. Oke. Jadi dari bapak sendiri sih kenapa kok bapak jadi mualaf itu pertama karena gini. Dulu bapak aku tuh sempet jadi kayak apa namanya pendeta gitu loh. Pendetanya. Dimasukin pastor ya bener jadi pastor gitu pastor di gereja. Bisa dekat rumah. Oke, Ah, besok bisa dekat ganti rumah. hostnya tim kreatif, oke. Ah, ya jadi Ya, gitu. dulu bapak aku tuh pernah jadi pastor kan. Terus bapak itu punya temen orang Islam. orang Islam. Oke, Mm-mm. benar. Nah, pas punya teman orang Islam tuh bapakku kan ya jomblo ya di sekitar umur iya. 23 tahun zaman segitu nggak punya pacar tuh kayak nggak mungkin gitu. Oke. Kayak bapak temen bapakku tuh lihat bapakku tuh kayak Jonas gitu loh. Terlalu ibadahnya terlalu Jonas apa itu? jomblo happiness sih sebenarnya sih. Iya, Ah. Sabina. Tapi kalau Tapi- kalau logatnya orang Jawa itu jomblo ngenes. Jomblo ngenes. Kayak kita gini kan ya. Oke. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, karena teman bapakku tuh kayak lihat bapakku tuh kayak orangnya lempeng gitu, taat ibadah, ya pengen lah diserempetin dikit gitu loh, biar agak hidupnya tuh berwarna gitu. Oh, alah gitu. Ah. Nah, habis itu bapakku dicomblangin sama ibuku yang orang Islam. Yang orang Islam. Itu kenalnya itu di mana? Kok bisa kenal sama Kenalnya di Ibu. pabrik, Oh, di pabriknya ibuku kerja gitu. Mm. Ah, itu jadi karena gini, awal mulanya itu kan bapakku ya coba tuh jemput ibuku pulang kerja. Nah, tapi abis itu tuh ibuku tuh kayak gini, iki cowok kenapa sih gitu? Soalnya kan gimana ya orang nggak kenal tiba-tiba kayak Mbak, sini Mbak tak antar pulang gitu. Oh, kayak sinetron SCTV itu. Jadi kayak mesti kayak takutnya kan penculikan kan ya, apalagi zaman segitu kayak kayak begal gitu, apalagi kan apalagi ibuku masih muda gitu. Soalnya anak perempuan juga kan, pasti Iya. kan dengan kata-katanya sangat melihat cowok itu seperti melihat apa aja. itu. Takut di ini, hati-hati. takut di Perlu itulah. hati-hati. Ya, benar. Nah, habis itu berhubung ibuku nggak nolak, ibuku nolak, terus bapakku pulang deh ke rumah, dia kecewa gitu. Kecewa. Dan singkat ceritanya, Singkat ceritanya ya akhirnya menikah. Akhirnya Berarti menikah. latar belakang dari Bapak bisa login itu karena menikah itu tadi ya? Iya, karena bapak tuh kayak suka sama ibuku gitu loh. Orangnya pekerja keras, baik hati. Ya kayak ya gimana kayak uksi gitu kayak saya sih. ya Lil ya. Amin. Enggak, semoga aku entuk sing ngono kuwi. Ya. Pekerja keras. Cantik wis Semoga bapak dapat barang yang nonis ya pak ya. Apa itu? Biar kayak bapak ibuku. Oh, aku kok entuk Bisa. Dindo kayak tak jak login. oh dijak, bisa. Ya kan biasa jadilah wong-wong Korea ngono kan. Blackpink Tapi ya, jak login. ya lanjut dari Mas Faya ini gimana? Ada Mungkin ada latar latar belakang yang belakang yang cukup menarik. di luar Nurul Nah, juga kayak mungkin. Kang Sandronya tadi. Gak apa-apa ini mungkin dia lagi Bisa. nervous nggak apa-apa, ini emang udah biasa gini lah. Soalnya Kemarin juga kita pertama kali ya nervous. sangat nervous sekali. Salah satu obatnya nervous itu kita harus manggil seseorang itu. Jadi di sini tuh ada satu orang yang bisa menghilangkan nervous. Namanya itu Yanto. Tim kreatif bisa dipanggilkan Yanto dulu. Saya ulang. Yanto sarungnya melurut. Yanto, mana nih? Es. Es teh. Oh, sekarang es teh. Warnanya Ini Yanto. merah es teh sekarang. Kemarin kuning, sekarang makasih. merah. Besok apa ini? Ijo. Ijo. Jadinya Merah kuning hijau. Di langit yang biru. Oke, diminum dulu gak apa-apa biar kita relax santai Oke, aja oke, gitu, oke. kayak ngobrol-ngobrol biasa gitu. Oke.
Oke, berarti kita lanjut ke Sandronya dulu ya. Mm-mm. Berarti tadi kan latar belakang dari keluarga kan awalnya nonis, akhirnya bisa login karena keselak. Piye. Dia tadi bisa login karena kekuatan cinta. Poh, Itu sangat istimewa ya. Memang yang katanya cinta itu segalanya ini termasuk ini Merubah segalanya. Yang dari tadinya tidak Islam, nonis, sekarang sudah bisa login gitu kan. berkeluarga sakinah mawaddah kan. Amin. Masya Allah. Amin. Impian banget sih kalau Impian. gitu. Nah itu terus lanjut ya. Iya ya. Dari latar belakangnya kayak gitu kan. Terus gimana tuh ceritanya Kang Sandro itu bisa masuk ke pondok, bisa kenal sama pondok Termas ini tuh gimana sih Oh ceritanya? gitu, oke. Jadi ceritanya gini. Pertama tuh karena dulu masa kecil aku tuh masuk anak yang bandel ya. Nggak taat Bandel sama orang ya? tua gitu. Kok Jadi kayak kayaknya Anak kecil itu soalnya bentar kenapa? bandel Bandel. dengan wajah seperti kok bandel apalagi wajah seperti kita. saya dan Kakak gini bandel tak gini apa? ini bandel. Oh, ini bandel ini. Ya bisa dilanjutkan Sandro. Iya, Sandro. jadi itu pas aku dulu kecil tuh aku bandel banget orangnya. Nggak taat sama orang tua, bahkan sering banget kayak dimarahin ibu, dikurung di kamar dan lain-lain gitu ya kak. Pokoknya gitulah. Nah, terus akhirnya itu ibuku sering ngomong gini, Nang, kowe nek nakal tak pondok nih lo. Nah, aku otomatis aku kayak langsung takut gitu, takut. Hawanya kayak pondok pesantren, mesti kayak disuruh angon wedhus, terus kayak gitu berarti? nyangrai beras gitu. Kan aku anak rumahan ya, berarti nggak pernah kayak angon wedhus gitu. Iya. Aku juga duit berkotaan, jadi nggak mungkin kayak gimana ya. Kok wedhus gitu loh, kok wedhus nanti kak bau gimana gitu. Soalnya Iya, kan paham. nggak tahu juga soalnya di pesantren juga gimana. Iya benar gitu. Beda lah anak ibu kota sama anak kabupaten Anak kayak kita kan kabupaten. beda kan. Nah, Oke, lanjut. Oke, jadi terus jadi gini. Kan itu aku kelulusan kelas 6 SD ya. Kelas 6 SD kelulusan, aku lihat nilaiku. Oke, memuaskan gitu. Kata ibu mending sekolah di favorit aja gitu. Sekolah favorit itu. Tapi kalau aku sih mikir ya, kalau di sekolah favorit mesti boring pelajarannya. Cuma itu kayak IPA, MTK, matematika dan Gitu-gitu lain-lain. aja. Itu aja sih. Sangat membosankan. Datar gitu. Habis itu kayak aku pengen yang menantang gitu. Nah, singkat cerita aku datang ke tempat ibuku. Jadi adiknya ibuku gitu, ibuku. Nah, adiknya ibuku itu dapat putrinya ya kayak kiai kampung gitulah, kiai kampung gitu. Nah, jadi kiai kampungnya itu alumni Termas gitu. Oh, langsung berarti menuju Berarti dapat berawal dari pesannya. itu. Ya, tapi enggak gitu aja sih. Gitu. Jadi gini. Awalnya tuh gara-gara kenapa sih di Pondok Termas itu bagusnya apa sih gitu. Ada apa sih Penasaran, sana sih? penasaran. Ada apa sih di situ? Akhirnya hamin seminggu aku review ke sini. Langsung review Review unboxing. Jadi Unboxing dulu, Wo. Setelah review ke sini ada ketertarikan tersendiri mungkin? ada sih jelas ada Langsung sih gitu. apa itu? Dari segi apa? Kayak dari asramanya Dari itu asrama. ya kayak gitulah gitu. Bagus ya, bagus ya. Bagus. Tidak Masjidnya juga besar gitu, iya. masjid juga besar gitu. Tidak Kultur- mengerikan yang Nggak dibayangkan semengerikan. tadi yang Ternyata seperti tuh nggak- katanya angon wedhus ya Ternyata kan? tuh nggak ada kayak istilah kayak ngangon wedhus, nyangrai beras gitu, ngumbah sepatu. Nah, Itu kayak laundry. jujur aku pertama kali kayak lihat tuh kayak kok nista banget itu loh. Iya. Tapi lama kelamaan kayak setelah aku di Termas ya Iya. tuh banyak banget kenangan, banyak banget hal yang bikin hidup aku berubah. Pandanganku lebih maju, lebih pokoknya kayak gimana ya, lebih ke depan lah gitu lah. Soalnya orang luar itu sangat banyak sekali memandang bahwasanya di pondok itu sangat miris ya kan. Iya, Kehidupannya itu bener, susah. gitu. Adikku aja juga bilang Sangat gitu. mengenaskan. Mungkin lihatnya seperti itu saja, tidak dilihat dari mungkin dari sisi kesenangannya Iya. banyak temannya. Soalnya mereka hanya melihat dari satu sisi aja. Bisa bertemu dengan berbagai macam suku, berbagai macam daerah. Itu kan sudah cukup luar biasa sekali. Nah, itu tadi yang buat Kang Sandro memantapkan hati buat mondok itu apa? Nah, itu. Untuk karena gimana ya, mantep atau enggaknya kan karena kita pertama punya niat ya. Iya, Oke. punya niat Jadi sekali. karena pertama kali itu sebelum aku ada di Termas ini, itu tuh aku pernah bimbang. Hamin 3 kesini tuh bimbang, Kang. bimbangnya. Oh, bimbang karena mau kesini enggak ataupun Iya.
lanjut Aku ke kira tuh sekolah Kak di favorit. pondok tuh boleh kayak pegang HP gitu. Boleh main medsos, main game gitu. ternyata. Ternyata nggak boleh bawa. Ya, Ternyata. ya udah sih akhirnya aku ya bimbang dong gitu. Apalagi aku kan kayak anak game nih, player game nih gitu. Wah. Jadi kayak duh, kok aku nggak bisa megang HP ya? Aku kalau mau chattingan sama temanku gimana nih gitu. Mau kabar-kabar sama Yang di rumah gimana, kangen nggak ya gitu. mau lihat keadaan temanku lewat story kayak gimana ini. Nah, Wah. terus aku ke tempat bulekku lagi. Ya gimana ya? Karena kan bulekku kan juga alumni pondok termas juga gitu loh. Oh iya. Coba Sharing-sharing memantapkan lagi diri gitu. ke sana lah gitu. Bincang-bincang santai sama bulekku gitu. Bulek bilang gini, Handro, kamu kalau mau mondok kamu harus punya niat yang kokoh gitu. Karena di pondok tuh bakal beda banget sama di rumah nanti. Ya benar. Terus juga kamu kan anak manja, no. Anak manja, anak Bilang mami anak kan manja, kata. kamu. Iya, Anak anak manja. manja, no. Bulekku tega sih jujur. Bilang anak mami gitu. Tapi kalau Sandro punya niat yang kokoh, insya Allah gitu, pasti ada jalan kok. Pasti bisa. Iya. Pasti bisa. Kalau dari Kang Faya nih gimana nih ceritanya Ini dulu latar belakangnya sebelum kok Iya. bisa sampai kenal ke- sama pondok ini. Kalau Kok Sandro tadi kan tahu. berawal dari bulenya ya? Iya, Bulenya. karena alumni sendiri. Iya, kalau dari Kang Faya ini gimana nih Faya? Di sekolah SD-nya itu gagal, Kang. Oh, sekolah SD-nya Sekolah gagal. Gagal. Jadi Gagalnya itu gimana tuh? Di kelas 5 itu saya itu pernah veteran. veteran itu tidak naik kelas. Nggak naik kelas. Tidak naik ke kelas 6 berarti. Oh ya. Sehingga Ketika itu mondok di ACV. Di ACV. Tegal sendiri. Di Tegal. di Tegal Tegal. sendiri. Oh, berarti karena berarti nggak naik kelas itu tadi terus dipondokin gitu. Iya. Itu yang mondokin diri sendiri karena Niat sendiri niat apa sendiri dari ataupun kan dari tua? orang tua ataupun dari temennya keluarga. Orang tua. Oh, dari orang tua sendiri. Di orang tua itu kenal kiai. Oh, Terus di sowan. langsung disuruh mondok gitu. Disuruh mondok aja. Nah, itu ceritanya bisa kenal ke sini tuh di gimana itu? Bapak kan dulu pernah mondok di sini. Oh, Tapi 2 MA itu amblas. Amblas. Oh, ambles itu tidak selesai. Amblas itu berarti nggak Kena- lulus ya, Bos ya? Kena penyakit karenanya. Oh, berarti karena sakit. Karena usianya sudah tua, katanya ibunya itu udah rapi aja. Oh, alah ya. Berarti ya Langsung sudah disuruh. berumur, Udah berumur, udah. terus ya lagi lulus pasti SMA. sakit gitu kan. Tapi sekarang kan dilanjutin sama anaknya. Jadi kalau kamu harus sampai lulus, Iya, harus pokoknya sampai lulus. tuntas pokoknya di sini. Kalau ibu dimaksimalkan. gimana ibu? Ibu alumni sini juga atau? Ibu alumni Pondok Jogja, tapi Oh, nggak Pondok tahu di Jogja. mana. Berarti Sama. dari kedua orang tua ini sudah memang Ya memang punya background santri. santri, memang backgroundnya sudah santri. Jadi anaknya ya mau tidak mau harus Ya sebisa mungkin mengikuti dari mengikuti kedua orang jejak tuanya. kedua orang tuanya Nah, gitu. Itu sudah cukup baik. berarti. cukup baik, bagus lah. Tapi dengan gimana perasaan kamu sendiri, kamu melakukan ambil jalur di pondok ini Dulu keterpaksaan. keterpaksaan atau Terpaksa. sangat terpaksa, Terpaksa. atau terpaksa biasa ataupun sangat terpaksa? Sangat terpaksa. Sangat terpaksa karena Dulu kesininya lulus SD atau lulus MTS? Jadi sekolah itu berhenti, habis lulus SD itu berhenti, terus tawarin bapak Mm-mm. mau sekolah di mana? Terus kamu menjawabnya Enggak mau sekolah. nggak mau Nggak mau sekolah. Bandel banget ya. Wah, ini dapat bintang tamu. Tidak mau sekolah dan akhirnya sampai di Tapi- pondok teman. Tapi akhirnya bisa tobat mau sekolah itu gimana itu Terus ceritanya? bapak ngomong, nanti pesanmu jadi apa gitu. Besarnya mau jadi apa katanya Iya. bapak? Akhirnya terus bapak ngomong, udah mondok aja di Termas. Bapak langsung menjadi seperti Iya. itu berarti. Karena di Termas itu banyak kenalan katanya. Banyak temenan Berarti- alumni juga. Iya. Dari ustadz-ustadznya. Akhirnya Kang Fasya mau gitu diajak mondok. Itu tapi kan pertama berangkat pasti kan masih belum secara utuh ikhlas untuk berangkat. Iya. Pasti kan ada masih mengganjel. Iya. Kenapa kok di pondok kan seperti itu? Pernah gak sih waktu awal-awal mondok itu nangis gitu di pondok? Kalau nangis enggak. Nangis bingung. Bingung. Bingungnya itu gimana tuh? Bingung bahasa orang. Bahasa orang. Oh iya. Karena- Soalnya kan di Pondok Termas ini kan sangat banyak sekali dari berbagai macam Bingung. daerah ya kan, yang dari Lampung, Palembang kemarin sendiri, yang dari Karimun itu kan bahasanya kan Papua ada loh, Papua. Papua ada. Aceh ada, Aceh. Sangat makan bahasanya itu sangat gimana ya? Sangat
abstrak sekali ya kan. Jadi Kang Faya ini cukup bingung tadi, nah bener sekali. Kalau bahasa orang sekarang tuh apa? Culture shock, Culture shock. apa shock culture? Apa itu? Pokoknya kui. Nah, ya. Aku ngerti. Soalnya kita juga kurang bahasa. Iya, kita tuh kurang gaul, guys. Kurang gaul. Jadi malah kalah gaul karo Sandro aku. Isin aku jadi. Makasih loh ya. Karena kan host juga itu kan harusnya lebih gaul dari anunya. Iya, nanti bintang tamunya. nanti kita update lagi ya nanti. Biar bisa agak Inggris-Inggrisnya dikit gitu. Kalau dari Sandro sendiri, Ya. dulu lulus SD berarti kan Ya masuk benar. sini. Nah, Lulus itu SD. pernah nangis gak itu waktu dulu? Nangis. Baru pertama kali. Iya mesti pernah ya gitu. Pasti Tapi pernah. pertama kali tuh nangisnya beda kan gini. Jadi pas ibuku nganter aku ke sini gitu. Ya nangis kayak bahasanya kalau di tempatku ya itu kejer-kejer. Iya. Kayak nangis nangis banget sampai kayak wah gitu. Sampai Sama Gitu. ini juga. Ini nangis sama bapaknya. Tapi kan nggak ada suaranya saya menangis. Kan mode silent. Nah, iya itu. Harusnya laki-laki tuh nangisnya nggak harus ada suaranya. Nah, cukup diem ya kan, dipeluk sama bapak, meneteskan air mata. Asik. Tapi bapakmu yang kejer. Nangis dalam. Karena bapak juga kan saking sayangnya sama kepada saya ya kan. Oke, lanjut Kang Sandro. Iya. Jadi ibuku tuh saya nangis banget itu loh. Iya. Nah, terus aku kayak bilang gini loh. Aku ditontonin banyak orang, isin aku malu loh. Aku bilang gini sama ibuku, "Bu, udah Bu, malu-maluin tau enggak?" gitu. Aku bilang gitu sama ibuku. Jadi jangan dicontoh Kang ya teman-teman ya di rumah ya. Itu tandanya durhaka sih itu. Ya, sangat durhaka sekali. Iya, itu pertama kali aku mondok dulu gitu sih. Kalau sekarang udah nggak berani gitu. Ya, karena sudah mendalami keilmuan Iya, yang mondok, termas lagi gitu. Terus gimana? Tadi gimana? Karena udah ada apa tadi pokoknya. Nangis gitu ya. Iya, nangis. Ah. Nah, kira-kira setelah itu kan baru awal baru banget, perpisahan sama orang tua kan. Hmm. Nah, pasti Ketika- proses untuk menuju kenyamanan di pondok kan banyak banyak rintangannya rintangannya itu. itu. Fase-fase itu pernah Dari nangis. nangis sampai Ya, pokoknya fase nyaman. terpurukan lah gitu. Gitu, oke. Kalau awalnya sih nggak nangis ya Kang ya. Gara-gara aku pas udah lepas sama ibu, udah saliman, udah bilang janji-janji inilah harus jadi anak soleh. Oh iya, Ya, amin. bahkan orang Tuhan. Kalau di rumah jadi imam sholat gitu kan. Amin. Nah, aku tuh sempat bingung gitu. Aku di pondok sama siapa ya? Hmm. Nah, beruntung banget aku pas di pondok tuh bulekku tadi itu punya adik. Punya adik. Adik masih kelas 2 MTS. Oh, Jadi berarti sudah ada udah ada teman, Nah, udah ada ada teman gitu kenalan. Tapi jujur aku belum pernah kenal sama dia sih gitu. Cuma Karena- tahu doang Cuma gitu. tahu doang gitu. sama Cuma tahu aja gitu. sama Nah. kita. Terus aku langsung kenalan sama orangnya. Hmm. Sebenarnya sih dia sih yang kenalin sama aku sih gitu. Jadi lebih akrab dia gitu. Dia tuh Iya. bisa enjoy gitu. Bisa kayak wah, ternyata so asik banget jadi orang ya gitu Iya, ya. Asik banget ya gitu. Akhirnya aku dibawa ke asrama Al-Himah gitu. Al-Himah. Asramanya itu tadi. Ya, asramanya Mas, Mas namanya siapa Mas namanya? Mahdi. Mas Mas Mahdi. Mahdi ya. Oh, Mahdi Anakit. Iya, bener banget. Kocokku. Temennya ya. Wah, Oh, saya alah. sendiri ternyata. Mahdi Anakit. Wah, Halo. Mahdi. Dari Dari adimu lo. mana Kang Mahdi rumahnya tadi? Mahdi ki Mahdi ngendi ya, Mas? Klaten. Dari Klaten. Klaten ya. ah. Oke, lanjut ya gitu. Habis itu pas dibawa ke asrama Al-Himah tuh pertama kali aku mesti pikir gini, mesti di pondok tuh mesti orangnya lempeng-lempeng, belajar terus. Iya. Bahkan sampai malam-malam pun bacanya Al-Qur'an gitu, nggak baca komik novel gitu. Masya Allah. Nah, pas aku masuk ke Blok H itu ya, langsung wah, ramah banget temen-temennya, kakak kelasnya ramah-ramah banget, langsung minta Disambut kenalan hangat gitu, gitu ya kan. buat hangat gitu. Adik orang mana gitu, rumahnya Langsung mana ditanya. gitu. Tanya gitu. Aku ya langsung jawab, "Oh, enggak Kang, enggak. Iya Mas ya." Kan aku kan Iya. gimana ya, nggak Pertama pernah belum bisa. nggak bisa ngomong bahasa. Jawa, Iya. ya nggak bisa ngomong Jawa gitu. Ngomongnya Indo, sok Indo gitu lah sih. Nah, habis itu mas-masnya bilang gitu. Sandro, di rumah punya teman enggak gitu. Aku ya spontan sih jawab sih, ya temannya ada tapi nggak banyak gitu, nggak kayak di sini. Aku boleh nggak kenal sama kalian? Aku bilang gitu. Gitu. Nah, sekamar langsung kayak aku mau. Agak ada yang angkat tangan, ada yang joget-joget sendiri gitu. Aku nggak tahu kayak semeriah itu kan di Nggak pondok tahu gitu. karena apa itu kok Ya, nggak bisa tahu semau kayak itu ya kok kan? aku datang di Blok H kok tiba-tiba kok semeriah itu kan ada pesta gitu loh. Belum tahu. Belum tahu ini. Nah,
Oke, jadi singkat cerita aku kenalan sama mereka. Nah, pas itu karena aku datangnya tuh jam 3 sore. Nah, jadi di Pondok Termas itu ya sedikit clue teman-teman ya. Jadi di Pondok Termas tuh jam 5 sore mepet maghrib itu ada yang namanya Nastamir. Nah, Nastamir sendiri itu kegiatan yang dimana seluruh santri dikumpulkan di masjid untuk nulis Al-Quran. Ya minimal kayak santri itu harus makan Al-Quran setiap hari, nggak ketang sehari selembar gitu, satu mukaca gitu ya gitu. Nah, pas aku di situ tuh aku kayak baca apa ya, soalnya aku nggak bisa baca Quran gitu. Belum bisa baca Quran. Enggak bawa komik kamu. Bawa komik. Tapi aja bawa malah komik. Bawa komik. Jadi aku di Pondok Termas tuh baru tahu huruf ro gitu. Roh. Nggih, ro gitu. Terus dulu tuh aku kayak mikirnya kayak A B C D E F G gitu kan ya di di Al-Qur'an tuh ternyata tuh alif ba ta sa jim ha kha gitu kan. Jadi pas aku dengar kata ro gitu kayak loh, itu mulutnya kok bisa gitu ya, kayak ro gitu. Kayak aneh gitu, kayak burung, suara burung gitu loh, kayak ro gitu. Kayak burung gagak suaranya. Aku kayak Kak, lucu ya. Ternyata baca Quran harus, berarti kalau baca Quran tuh emang mulutnya harus kayak bisa bahasa Inggris juga gitu loh. Bisa harus lihai gitu. Nah, terus singkat cerita, aku malamnya diajak sama Pak Guru, Pak Ustadz gitu. Pak Ustadz sama teman-teman yang lain ngumpul di Serambi Blok H, perkenalan anak-anak baru kayak aku juga gitu. Nah, karena gimana ya? Karena Lek Mahdi itu agak famous, agak kayak gimana, terkenal di Blok H gitu loh. Aku dikenalin pertama deh gitu. Nah, Lek Mahdi tahu tuh aku bisa kayak jago bahasa Inggris tuh. Aku disuruh bahasa Inggris, perkenalan pakai bahasa Inggris. Perkenalan Gitu. bahasa Inggris. Terus di video di sama Pak Gurunya. Pak gurunya itu Pak siapa itu? Pak Ulil. Pak Ulil. Tahu Pak Ulil yang nikah tadi. Ya itu. Udah punya anak sekarang. Udah punya anak. Udah bikin. Oh, ya udah bikin, udah jadi kok. Oke, lanjut. Oke. Lek Mahdi tadi menanggapinya gimana tuh? Mahdi menanggapi kayak Langsung ya, santur harusnya bangga sih ya, karena aku bisa kayak bahasa Inggris gitu. Wow. Lek Mahdi aku bisa bahasa Inggris itu. Nah, pas itu juga ada putranya Romo Yai Lukman datang ke Blok H, berkunjung ke Blok H. Mas Mizab ya. Karena sama-sama bisa bahasa Inggris, akhirnya aku kenal deket sama beliau gitu. Mas Mizabnya gitu. Gitu aja sih pas masa kecil. Jadi Mas Faya Mas gimana? Faya gitu gimana? Ada Iya, waktu perjalanan dari awal masuk, kisah keluh kisah cerita. Proses kerasannya tuh di pondok itu gimana sih dulu? Dari awalnya lewat dari temen Dari ke temen ya. temen. Jadi banyak unik-uniknya lah. dari soalnya di pondok termas itu kan ya macam-macam orangnya gitu. Mungkin Kayak gini. pertama kali ngobrol sama orang Jawa apa orang Sumatera itu bagaimana kesannya? Ya Kamu bingung. cukup menyimak ya kan? Iya, nyimak. Cukup Tapi nyimak orang aja. ngomongnya terlalu cepet sih. Ngomongnya apa kok cepet banget gitu. Pertama kali ya gitu. Saya pertama kali mengenal orang Karimun ya, kok bahasanya seperti itu. Nah kan Kayak Upin Ipin. kaget, kayak Upin Ipin bahasanya. Ipin. Jadi ya cukup nyimak, tapi ya agak tahu soalnya dari kecil emang nontonnya Upin Ipin gitu kan. Heeh. Ya, jadi sekarang ini Kang Sandro sama Kang Faya ini sekarang udah kelas berapa? Kelas berapa ini? Kayak Kelas 3 MA sih, alhamdulillah. Kelas 3 MA, Iya, kelas jadi akhir. ya doain ya Mas ya, moga-moga tahun ini kita bisa lulus. Amin. Amin. Kita bisa lulus, bisa sukses ke depannya ya. Amin Allah, amin. Doain yang bagus-bagus aja ya. Iyalah. Masa doa mau dijelek-jelek kan enggak mungkin. Tidak boleh mendoakan orang jelek itu. Nanti ketika kita mendoakan orang jelek itu sebenarnya lang. Ya Pak Amin gitu ya. Kata-kata hari ini gagal. Pada intinya ketika kita mendoakan orang lain itu dengan perkataan yang buruk itu justru malah membalik Feedbacknya. kepada diri kita sendiri. Feedback. Jadi nanti bisa balik lagi ke kita, lebih cepat malah. Lebih cepat. Wow, ngeri Jadi, ya. makanya kita ketika mendoakan orang lain itu dengan doa yang sangat Doa yang baik-baik baik-baik saja. aja. Walaupun kadang kita didolimi gitu Oh, kan. dizolimi. Sakit sih. Kita harus tetap sebisa mungkin kita mendoakan yang baik-baik saja. Soalnya kan doa orang yang terdolimi sudah pasti diterima, dijabah. dijabah bahasanya Kalau gitu. doanya itu jelek, terus feedback balik ke kita, ya kan kita yang jelek nanti. Iya Ya ya. doain bagus-bagus kan. Nanti balik ke kita dulu.
Berarti sekarang udah kelas 3 ini Ya, ya. Kelas 3. alhamdulillah. Kalau 3 aliyah itu namanya apa? El Mas Yamin. Ale. Ashabul Yamin. Ashabul Yamin. Ashabul Yamin. Tangan kanannya pondok tangan ini. kanannya pondok. Jadi semua acara nanti diurus sama apalagi yang Di-handle. gede-gede ini. Di-handle dengan Jadi nanti ada kan kalian. PHBI nanti bisa lah nanti sekarang baru awal-awal ya. Nanti Ya. kalau udah pertengahan nanti udah ketemu siapa ketua PHBI-nya. Nanti kita bahas Nanti juga bisa kita rinci. undang ke podcast ini. Podcast Atarmasi Podcast. 3 meme. Berarti ini udah kelas 3 ya. Nah, kelas 3. Nah, ini kita mau. Jadi tema kali ini tuh kita mau pengen membedah. 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 Jadi tentang organisasi-organisasi di kelas 2MA. 2MA ya kan. Nah, kan kelas 2MA kan masa-masa kita untuk mematangkan diri Menuju ke kelas 3. Jadi sangat benar sekali. banyak sekali persiapan di sini yang perlu ya. ditempa kan. Mm-mm. Nah, dari Kang Sandro ini, kelas 2MA ini kan banyak organisasinya Ya. gimana. Kang Sandro itu ikut turut serta di organisasi apa aja gitu. Atau ada pengalaman-pengalaman menarik? Mungkin yang pernah dialami. Apa ya? Jadi kelas 2MA itulah. Kalau Itu di kelas organisasi. 2 MS sendiri sih lebih tepatnya kayak meramaikan acara aja sih gitu. Meramaikan acara. Seperti contohnya Kayak ya kayak ikut sorak-sorak pas lomba garnisi ada lomba-lomba apa kita ikut sorak-sorak gitu, ikut paling heboh gitu sih, paling heboh lah kayak gitu. Ini kayaknya host ini. oh host. Iya betul. Iya iya kemarin iya jadi host, bener-bener banget jadi ini host. yang jadi host ini. Ah, Ya, jadi nanti bisa lah kalau Bisa dilihat sendiri nanti. Host apa tadi gimana? host Acara acara ya garnisi garnisi live ya. show. oh iya, kemarin belum nggak sempet di live. Jadi ya, kru kan jadi sibuk kru. semua. Jadi nanti sama tim nanti di-upload semuanya Satu kreasi-kreasinya. persatu ya kan nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Oh iya di Terpasti. kelas 2MA. Ya. Kelas 2MA itu kan kalau dari Putra, seingat saya dulu kan ada yang namanya STAN itu loh. Mas Tan ya. Asta Karya Santri. Iya, Nah, Asta Karya itu Santri, ya. Kang Sandro ikut meramaikan Kalau turut ikut sih serta saya cuma ikut aneh ya, cuma ikut lihat aja ya. Lihat Soalnya soalnya kayak dari bakat sendiri kayak apa sih gitu punyanya. Aku tuh ada apa sih? Tapi menurut Kang Sandro sendiri adanya setan di wilayah santri di Pondok Termas itu bagaimana? Wah, itu membantu banget sih gitu. Sangat Jadi kita tuh kayak jadi santri itu nggak boleh kolot gitu loh. Kalau gimana itu Kolot tuh kayak Maksudnya gimana? ketinggalan zaman gitu loh. Oh, Ah, karena kan sekarang kan sistemnya semakin digitalis ya, ya kan. di era digital masa kita masih pakai ya gimana ya? Orang lain udah pakai Toyota masa kita masih pakai Unta gitu. Orang lain makan pizza, kita makan kurma. satu biji kurma setara dengan satu mujizat Nabi. Iya. Kalau makan 3 kurma berarti mempunyai 3 mujizat Nabi. mujizat. Tapi mbah kuwi dasare apa? Aku nonton iklan dulu kuwi yo. Jadi Kak Sandro ini nggak ikut berarti dari Enggak. kepanitiaan gitu. Kalau dari Kang Faya gitu. Ikut Pernah ikut lihat juga ikut berarti. lihat, mungkin dari selain stan, mungkin dari organisasi apa saya tahu pernah mengikuti. Tarling. Oh, Tarling. Oh iya, bisa. Tarling itu gimana? Takdir keliling bikin kreasi. Oh, bikin kreasi. Jadi gimana itu bikin kreasi ini per apa? Jadi kreasi itu apa ya? Kayak tugu kudus itu. Tugu Kudus. Oh, Menara menara Kudus. Kudus. Itu bukan Menara tugu. Kudus. Tugu itu di seperti gapura itu namanya tugu yang kecil itu. Kalau menara itu kan gede itu ya kan. Jadi menara Kudus itu kan gede bukan kecil ya. Tugu versi oversize. Oh, versi oversize-nya. Jadi kan Versi gede. oversize. Jadi Tarling sendiri menurut Kang Paya itu bagaimana adanya di Pondok Termas adanya Tarling itu sangat bagaimana? Ya, membuat rame takbir keliling. Sangat membuat rame Iya, karena Idul Adha. perjalanan itu bagaimana? Tarlingnya itu kemana saja? Iya. Dari Pondok Termas rutenya itu. mungkin rutenya. Kalau dulu kan kita itu dari pondok sampai ke sampai ke ngendi? Saya ngenek lapangannya gitu. Semo dari Semo apa? dari Semo. Gembong. Gembong bisa, Semo juga bisa. Mungkin bisa bercakap dengan Kang Sandro Lapangan. Iya sempak. sama Pak Gerak. Sempak. Ya namanya BTW namanya sempak ya teman-teman. Pakai G ya? Iya pakai sempak. Iya. Semua pagutan. Ah ya bener itu. Bukan pakai K. Kan nanti salah. Nah, Tarling itu
dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Soalnya kan santri termas itu kan sangat banyak sekali. Iya, habis isya. Habis Isya isya mulai. itu. Udah mulai itu. Udah mulai. Prepare-nya dari malah pastinya sebelum dari isya itu. Ya, dulu persiapan pembuatan kreasinya itu yang Kreasi. di bawah itu berapa hari itu? Hampir Sekitar sebulan. hampir Hampir satu sebulan. bulan Hampir membuat kreasi itu tadi. Sandro juga ikut. Iya ikut ikut bener. Kalau asrama Sandro dulu bikin apa? Dulu asrama aku bikin apa sih? Kudus. Menara Oh, Kudus berarti gitu. satu asrama. Asrama iya. Ternyata satu asrama. Sudah. Saya bertanya dari tadi ternyata satu asrama. Asrama. Kenapa kalian tidak berbincang dari awal? Awal. Ya. Jebulnya. Jebulnya. Jadi dengar-dengar juga kan? Benar, pilek. Soalnya kan dari organisasi apa kok organisasi ya? Bukan. Event Event Lebih ya. ke event. Event takbir keliling itu sangat meriah sekali di Pondok Termas karena kan diikuti seluruh santri apalagi nanti Dan kalian ini Masyarakat. Masyarakat juga ikut, ya. Pak. Masyarakat Santri juga dan ikut. masyarakat ya. Santri Poh, juga mak, sekitar rame, poh. sekitar hampir 6.000, 5.000 ke atas ini ya kan. Ditambah masyarakat yang sebegitu banyaknya. Itu kan sangat meriah sekali ya. Ya salah satu Masyarakat event yang ditunggu-tunggu sih dari dulu ya, Bang. Karena kalian juga kan nanti kan ini sudah kelas 3 karena yang menghandle acara Bentar lagi jadi panitia juga panitia. lah. Nanti silahkan rasakan sensasi betapa ya, menjadi panitia. Ya, panitia PHB itu sangat ekstra harus ekstra pokoknya. Ekstrim. ekstra banget. Ekstra ini. ekstrim Tapi emang banyak sekali pokoknya. ya kan kita di pondok kan nggak selamanya harus ngaji terus Iya, gitu kan. benar. Jadi kan harus Hidup kita juga kan harus bisa kayak mengetahui. berorganisasi gitu untuk benar, membentuk gitu. pribadi kita bisa biar kita nanti kan bisa jadi pemimpin. Bisa. Pertama pemimpin untuk diri sendiri. Ya jelas Jelas itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Kedua, kita nanti sudah pasti jadi imam. Imam. Dari keluarga kita. Keluarga. Imam. Jadi kita harus punya kekuatan, kita punya power menjadi pemimpin gitu. Salah Jika kita satunya tidak ya mempunyai di Pondok Termas ini ditempa dengan cara berorganisasi itu Berorganisasi. tadi. Makanya di kelas 2 MA mulai dari kelas 3 MA, mulai 2 dari MA. bawah, Mas. Sebenarnya iya. Dari Satu MTS juga MTS udah ada udah ada organisasi. sih, udah ada organisasi gitu. tersendiri. Yang kemarin itu Fatal Fatal Mutador. Iya, Mutador benar ada itu, di MTS. Satu MA juga ada Tazayun kemarin kita udah ngomongin. Tazayun. Kalau 2 MA kan banyak Memang eventnya. banyak tuh. banget. Apa aja tuh? Event 2 MA itu pada Sebutin ya. Ya, coba di spill. Yang pertama tuh ada yang mulai pokok ya. Pokoknya tuh Ziba ya wal Kitobia. Diba ya, Walitopia. Ya apa sih? Apa sih itu? Apa sih itu? Ziba ya, Jadi biar teman-teman tahu. Ziba ya wal Kitobia itu kayak satu eventnya anak-anak 2 MA sama ada di kelasnya. Dimana tuh kayak kita dikumpulin di satu wadah yang dimana wadah itu tuh membentuk karakter santri biar bisa ya untuk yang tiba ya, biar bisa main terbang gitu. Lanjut hadroh, melestarikan tradisi Nabi gitu. Untuk yang kita biasa sendiri itu karena kita kan gimana ya, namanya santri itu mesti nggak lepas dari yang namanya khutbah, Ya, Khutbah, betul ya, sekali. benar sekali. ceramah lah gitu. Ceramah. Kan tukang ceramah masih ustadz di ceramah kan. Iya, minimal kan Kiai-kiai juga gitu. ceramai temennya sendiri minimal bisa gitu. Kita kan belajar menjadi menjadi mubalik kecil-kecilan kan ya gitu menceramai Ya, temannya sendiri. Sebagai Kalau tempat enggak yang ya baik gitu kan. kalau lagi capek ya menceramai diri sendiri juga Nah, bisa. Ceramai diri sendiri juga. Dan yang terpenting di situ tuh dilatih mentalnya dilatih. Iya. Karena Benar sekali. gimana ya? Karena satu orang tuh dilihat di panggung, dia kan naik ke atas panggung dilihat oleh ribuan santri gitu. Ribuan santri Jadi- putra itu sekitar 3.000-an lah. 3.000-an jadi dia tuh nggak boleh gemeter gitu loh, nggak boleh gemeter gitu. Mental harus terutama. Iya, kalau nggak punya mental takutnya ngompol. Ngompol. Kan bahaya. Bahaya kalau ngompol di atas panggung. Kemarin selama event waktu 2 MA Iya. ada pengalaman Gimana? peserta yang ada sampai yang ngompol nggak? Kalau ngompol sih nggak ada sih. Jujur sih, santri mas tuh wow. Sangat oke sekali Mentalnya oke sekali, mentalnya oke banget itu. Mental soalnya itu Mental harus oke terbentuk banget. dari awal. Ketika kamu mempunyai materi banyak, kalau nggak punya mental sama saja Sama bohong. aja bohong. Saking Sama aja bohong. punya gitu. mentalnya. Mm-mm. Bahkan ada yang maju itu nggak materi. Cuma perkenalan doang. Cuma perkenalan doang. Wah, itu mentalnya sangat kuat sekali ya. Itu perlu kita hargai mentalnya. Karena dia sudah berani menunjukkan bahwasanya Iya. aku. Ada kita. Saya ini loh saya. saya Maju tidak membawa apa-apa. Ya. walaupun materinya lupa cuma perkenalan doang. Cuma perkenalan doang itu. Biasanya wah, sama pembukaan. Bener banget.
Kalau udah ya tutup udah gitu aja sih. Lanjut selain dari Hibah Wali tapi ada Oke, yang apa kedua lagi? itu ada Osma Garnisi. Garnisi tadi. Garnisi itu Nah, apa? Garnisi Garnisi itu itu? wadah mana gini, anak gini ya. Jadi kayak santri selain bisa main terbang, bisa main musik gak sih? Gitu. Iya. Bisa, benar bisa, sekali. kok bisa, harus bisa. bisa. gitu. Santri itu Nah, kan multi di talent. nah di Termas itu ada di sebelah sendiri itu ada wadah yang namanya Garnisi. Garnisi. Itu buat tempat-tempat kita kayak kalau yang Suka musik. suka musik main Nah, bisa gitar, dilatih, keyboard, ya. vokal gitu. Bisa dilatih situ tuh. Heeh. Kayak ada kayak guru-gurunya, coach-coachnya juga baik, dalam membimbingnya juga baik gitu. Aku tuh pertama kali kayak lihat Garnisi tuh pengen ikut gitu, pengen Iya. ikut karena dari orang tua sendiri kayak Suka musik. suka musik, Ah. genrenya pop gitu. Genrenya pop kan mesti kan harus bisa main keyboard ya gitu lah. Iya, benar Jadi gak sekali. sumbang juga gitu. Nah, akhirnya kayak aku mikir deh gitu. Akhirnya pas kelas 2 MA ada tuh ketua Garnisi temanku. Hmm. Masukin aku buat jadi keyboard, pemain keyboard gitu. Jadi pianis gitu loh. Jadi sekarang bisa ini. Dikit-dikit sih. Gini-gini bisa. Dikit-dikit bisa, dikit-dikit bisa. Kalau Mas Faya sendiri Organisasi apa yang itu pernah di Garnisi Garnisi. ikut. pernah ikut menjadi apa ini? Melodi, bass, Oh, ritme. melodi bass cetot ya kan. Bass Bass ya. cetot. Ini pemain bass cetot pemain ini bisa nih. Aku duwe bang. Nanti bisa dilatih sendiri. Tapi nggak enak colokan nih. Ya nanti bisa diatur sendiri nanti. Ini Tim ya, tim kreatif kreatif ini. nanti bisa di Besok-besok colokannya dikasih perlengkapin ya. ya. Dia bisa Biar nanti bisa dijajal. Bisa dijojol katanya. Tolong ini raga tuh aku. Berarti ini musisi semua ini. Iya, dua anak ini termasuk musisi ya kan. Musisi. Satunya pemain keyboard, satunya pemain Keyboard, bass, bass, melodi juga bisa. Ritme, melodi bass ya kan. Kalau Kang Ali pegang apa biasanya? Pegang bola sih kalau saya. Kalau aku sih Kalau pegang kabel. lebih ke ngelondong kabel. ngelontok kabel. Iya. Berapa meter tuh? Ya tergantung sih. Setiap acara ya, hampir Iya. setiap acara itu malah banyak sekali yang Iya, dilundung jadi kabelnya. kami dari seksi lundung-lundung kabel dilundung kabel. ada kru saya juga namanya James James. dari Salatiga dia. Itu tadi yang bawa minuman. Nah, itu Kalau tadi dari siang dia Salatiga. James, kalau malam Yanti. Yanti. Oke, dari tim kreatif oke. Kita kembali lagi di podcast Atar Masih 3 Meme. Mengajar, mekar, menyebar. Oke. Oke, berarti Jangan. bentar. Ini kita tanya dulu. Nah, Kang Faya. Kang Faya tadi. Kang Faya tadi Selama di pondok, Kang ya udah bisa bass, rhythm. Tuh melodi. udah pernah manggung berapa kali itu? 3 kali. Tiga kali. manggung. Luar biasa 3 kali. Saya manggung 1 kali aja alhamdulillah. Kapan? Mana enggak pernah. Makanya kalau 1 kali aja alhamdulillah, nah ini enggak pernah ini. Tapi ya alhamdulillah. Gimana tuh perasaannya bisa manggung di Termas ditonton banyak orang kan Mas itu? Iya. Itu gimana sih perasaannya tuh? Tapi kalau nggak persiapannya nggak kurang matang, tapi cuma panggung nanti. Oh iya, pasti itu. Pasti. Persiapan itu harus diutamakan. Persiapan mental ya kan. Dari Mas Fahri sendiri organisasi selain dari Garnisi mungkin pernah mengikuti apa Pormas mungkin? Tidak Formas pernah. dari- Formas ki pira EMA? 2 EMA. 2 EMA. 2 Emang juga ya, Pormas Formas. 2 MA. Ada Pormas. yang namanya organisasi Oh, iya. Pormas di Pondok Termas itu namanya apa kepanjangan dari Pormas itu? Persatuan Persatuan Olahraga Pondok Pondok Termas. Termas. Ya, Pormas. olahraga. dibimbing langsung oleh Ustadz Imdad dan Ustadz Imam Muhtadin. Din. Biasanya itu ada dari beberapa asrama berbagai macam-macam itu mengantarkan satu klub ya kan. Mengirimkan delegasi. Delegasi, Ah, ya. mengirimkan delegasi. Mengantarkan barang. Ini bukan Kang Paket ini, kurir ini yang mengantarkan. Kalau dari olahraga ini. Ngomong olahraga, Sandro suka olahraga apa? Kalau saya sendiri bulu tenis. Bulu tenis. tenis. Ya, ini bulu Tenis. Saya baru saja mendengar ini olahraga bulu tenis ini baru saya mendengar. Bulu tangkis Bulu ya. Typo. Typo enggak apa-apa. Typo dikit enggak ngaruh. Typo dikit gak ngaruh. Mas Faya sendiri? Jogging sama lari-lari kecil. Lari-lari aja. Jogging. Jogging. Lari kecil, bagaimana tuh lari kecil? Kalau besar gimana besar? Gini ya kalau besar. Ya kan, aduh.
Bola-bola gitu, sepak bola nggak suka sepak bola? Suka juga. Jadi kalau sore itu ada waktu untuk bermain bola ya, di pondok itu ya. Iya benar. Jadi kan belum nasakmir. jadi biar badan itu fit, segar ya pasti kan harusnya satu hari paling enggak ya satu kali lah mengeluarkan. Iya, Iya, benar. iya. Keluar keringat gitu. Yang namanya itu apa? Apa? Saya tahu lali aku. Aduh. Ya Allah. Masih belum? Kardio. Kita itu harus paling enggak itu satu hari itu mengeluarkan kardio satu kali lah, ya kan. Jadi kalau kita bisa mengeluarkan kardio itu hidup kita, maksudnya badan kita ini Dengan kita. sehat, Ya, fit enak, gitu. fit. Fit. Jadi balance sama kardio yang masuk sama yang keluar gitu kan. Iya, benar sekali. Berarti kan di kelas 2 MA ini banyak banget Banyak banget. organisasi ya. Hmm. Ya soalnya kan itu salah satu tempat buat menempa kita menuju El Yamin tadi ya. Soalnya nanti Soalnya ketika organisasi udah di itu kan kelas 3 tadi kan bisa kita ketemu dari hobi. HPI. Iya, dari hobi sendiri kan kita ini ternyata saya ini hobinya di apa toh. Iya. Jadi Nemuin passion gitu ya. dari passionnya Passion masing-masing sendiri, itu. ya. Jadi banyak dari tiba iya, oleh Tobia, ada garnisi, ada formas, ya kan event-event ya banyak, ada tarling. Ya, jadi kan kita sebagai santri itu bisa balance itu. Udah balance gitu. Dari agamis Penyesuaian. ada, terus ya kita juga bisa mengekspresikan passion kita. Iya, gitu. nanti nggak kalah sama yang di luar Iya, gitu. nggak kalah. Nggak boleh harus kalah dengan yang di Kita, luar. kita udah Nggak boleh kalah keluar sih. dari pondok kan, wah nggak boleh kalah Nggak saing. boleh kalah saing, soalnya kan Anak SMA bisa main band. bisa. Kita juga bisa. Bisa dong, bisa. Jadi nanti ketika di masyarakat itu kan sarana dakwah kan banyak kan. Iya. Bisa lewat Bisa alat musik. band tadi, alat ya. musik tadi. Dari hadroh, mungkin dari dakwah kecil-kecilan tadi seperti dakwah Kecil-kecil. ya kan Iya. menceramahi temannya Acara sendiri. temennya sendiri, nanti nyeramain tetangganya, Itu Pak bukan- RT, langsung ke kecamatan nanti. Nah, itu kan dari awal-awal itu Masuk kan kantor pasti kan polisi. dari tangga paling bawah ya kan, dari diri sendiri mungkin ya kan, dari temennya, nanti dari kamar, asrama sampai dari tingkat daerah mungkin ya kan sangat bisa terkenal nanti. Ya mungkin ini dari Kang Sandro sendiri nih, mungkin ada pesan-pesan atau Tersendiri. ya buat teman-teman di rumah yang misalnya sekarang lagi bimbang mau masuk pondok atau Yang enggak. apa mungkin yang belum tidak sama sekali mengenal pondok itu apa toh. Kayak gitu. Jadi kehidupan di pondok bagaimana? Kalau kesanku sendiri sih banyak ya, tapi gimana ya, karena ini udah malam banget. Iya, Jam berapa oh sih? iya. Udah jam, waduh, Berapa ini? udah mau, berapa sih? waduh, setengah Setengah 3 ini. Ntar lagi sahur ya. Mas. Iya, ini nanti Jadi nggak langsung lama-lama rilis. ya gitu. Iya. Yang penting pesannya aja sih, pesannya aja yang penting. Pesan- ya, pesan pesannya aja. aja. Untuk teman-teman ya yang di rumah ini yang mungkin bimbang kayak mau ke pondok gitu, tapi takut kayak masih takut lepas dari orang tua, takut dari gadget gitu. Apa? Oke, jadi kalian tuh gak usah bimbang, gak usah takut gitu. Malahan kalian tuh harusnya bersyukur. Di pondok itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Lihat situ. Itu oke. Iya. Jadi di pondok tuh ada orang-orang pilihan gitu. Jadi di mana kalau kalian tuh mondok dan enggak itu pasti kerasa banget bedanya. Contoh nih ya, kalau aku sendiri dari santri gitu. Selama aku mondok untuk 7 tahun ini, aku mondok di Termas. Itu kerasa beda banget. Dulu aku tuh orangnya kayak kuper, suka penyendiri gitu, enggak, bahkan agak enggak sopan gitu orangnya. Tapi sekarang aku belajar kok. Hidup di masyarakat, hidup sosial di pondok, apa kita buat Termas ya, itu sistem berjalannya kakak kelas dan adik kelas itu raket gitu. Oh iya. Jadi nggak ada batas gitu. Jadi kalian mau berteman sama kakak seumuran yang lebih dewasa mungkin. Bahkan bisa. aku dulu pas waktu istiadat masuk kecil aku umuran temenan sama anak umur 25 tahun. 25 tahun. Udah bapak-bapak padahal tuh. Bapak gitu. Tapi Kita aja kalah kita. kita kayak enjoy aja gitu. Enjoy. Dari kakak kelas yang sayang sama adik kelasnya, dari yang adik kelasnya juga hormat sama kakak kelasnya. Nah, untuk kalau masalah gimana ya, kalian itu mantap apa enggak di pondok, jujur mending mantap aja deh, Mantap sekali. mantap aja. Jadi mantap aja. Dicoba dulu aja. Soalnya kalau nggak kita coba itu kita nggak akan pernah tahu Iya, rasanya benar. gitu. Yang awal dari keterpaksaan juga kan. Dari kawannya. Nyatanya sampai sekarang udah berapa tahun ini? 5 tahun jalan. Nah, udah jalan 5 tahun. Dari udah yang hampir kelas awalnya akhir. keterpaksaan sudah sampai menjalani 5 tahun. Yang kemarin juga
kemarin keterpaksaan, sekarang udah jalan 7 tahun. Berarti kan barengan Sandro kan? Iya, luar iya, biasa. temen aku. Sangat luar biasa sekali. Jadi segala sesuatu ini akan menjadi mungkin ketika kita mau mencobanya dulu sih. Benar sekali. Kalau menurutku gitu sih. Jika kita tidak mencoba kan pasti kan tidak pernah tahu bagaimana itu apa toh ini organisasi ini mondok itu apa toh no. Tidur di lantai itu kayak gimana toh ya toh. Tidur berbantal soko itu gimana toh kan. Batal soko. Soko ya kan namanya. Itu kalau balok ya kan. Tidur berbantal balok itu bagaimana toh rasanya itu. Tidurnya rame-rame ya kan seperti gereh. Kamu tahu gereh enggak? Iya, Kamu gereh. tahu gereh? Gereh, gereh. You know gereh? Gereh is iwa asin. Ya, iwa asin yang ditata berjejeran itu namanya gereh. Gereh. Iya. Santri itu kan tidur itu kan Kayak gereh dijemur. kayak gitu dijemur. Sudah dari yang kesana ke sini. Pokoknya yang penting Bisa tidur tidur. yang cukup ya kan. Besoknya bisa fit kembali lagi bisa menjalankan sekolah. aktivitas seperti biasa. Dari Mas Faza dulu, Kang Faza, Kang Faya. Kang Faya, Coba ada Kesan pesan-pesan buat teman-teman di rumah gitu. kesannya mondok di Pondok Termas itu bagaimana? Luar biasa, sangat gimana? Asik ya, banyak temen ya. Banyak teman yang pertama ya kan. Terus Jalur esmu ya. Lanjut. lanjut. Mungkin pesan buat teman-teman di rumah gitu. Yang misalnya kan tetap ada yang dipaksa dulu dari orang tuanya. bener. Kamu nanti lulus harus podok. Pokoknya harus podok gitu kan. Pesannya buat teman-teman di Kang rumah Faza itu sendiri gimana? Ngaji asik ya. Ngaji asik. Ngaji asik. Ngaji asik. Kata-katanya asik. ngaji asik dari Kang Faza cukup simpel sekali ya. Asik. Ngaji Seperti asik. slogan kita tahun ini Apa itu? dari Yakuman. Ngaji. Oke. Terima kasih, Gope. Ya mungkin ini Bukan bentar, ini satu lagi. satu lagi apa ini? Terakhir. Apa? Saya boleh minta itu dari Kang Sandro ya. Ya, gimana? Coba ungkapin rasanya. Pasti punya rasa yang pengen diomongin ke orang tua kan. Ya siapa tahu nanti orang tuanya Perwakilan dari di Kang Sandro rumah. aja. Sekarang kan udah jalan 7 tahun ini. Iya. Selama 7 tahun ini kan disupport terus sama orang tua. Pasti banyak rintangan juga orang tua kan. Banget ya. Ya mungkin ada apa sesuatu yang pengen diomongin ke orang tua, silahkan diomongin. Mewakili kita semua para santri gitu kan. Iya, benar sekali. Duh, bingung sih mau ngomong apa, bingung sih jujur. Ya, pesan dari orang tua Ya mungkin mungkin mau ngomong terima kasih atau apa Terima gitu. kasih. selama ini ataupun bagaimana. Gitu. Oke. Terima kasih. Gimana tuh? Sumpah, nggak tahu mau bilang apa jujur. Kamu aja deh. Aku ya. Ya, terima kasih kepada Ibu bapak di rumah. ibu bapak di rumah yang telah menyupport saya dan seluruh santri selama menjadi santri. Kami sangat senang sekali Ya. dan meminta doanya kepada keluarga dan teman-teman ataupun yang di rumah. Ya, seperti itu ya bisa. Gitu. Oke. Ki mau nyontoh kita loh. Ayah. Kira kowe nyanyian. Oh. Tewas tak rongok-rongokkan tenanan. Jebulnya mau nyontohin. Menyontohin tadi. Ustadz Ali emang beda. Oke, nyoba ya. Coba Sandro. Oke. Assalamualaikum Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah Ibu Bapak, ini aku udah 7 tahun di sini, udah jalan 7 tahun ini gitu. Makasih dah selama aku mau diterima sudah banyak banget support, banyak banget kasih motivasi, wejangan-wejangan yang mana bikin aku jadi makin baik dari hari ke hari gitu. Sesungguhnya orang yang sama pada mungkin orang yang lebih baik daripada hari ini Iya. itu adalah orang-orang yang beruntung gitu. Makasih udah menjadikan aku orang yang beruntung. Ya. Karena telah telah membimbing aku dari kecil sampai besar, terus udah giring aku ke Termas gitu. Giring aku di Termas gitu. Yang bikin aku kayak Terima kasih sekali. terima kasih sekali gitu. Di sini juga ada Bapak Yai, Pak Guru, teman-teman, semua makasih banyak udah support aku, udah mau temenan sama aku, udah mau kenal sama aku. Untuk yang terakhir kalinya aku cuma bilang makasih aja sih gitu. Makasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus semuanya. Oke ya, sangat menarik sekali ya dari cerita-cerita dari Kang Sandro sendiri, dari Kang Faza. Ya, soalnya ini dari kemarin ini kita mendapatkan bintang tamu yang agak
agak lain nih kan. Ceritanya Agak itu sangat lain. unik-unik sekali ya kan Iya. ya kan. Jadi ya ini sudah larut malam, Sudah larut pagi. sudah larut pagi malam ini. Sudah larut pagi. Sahur, waktunya sahur bagi ya saya sendiri dari host Atarmasi Podcast 3 Meme. Mengucapkan selamat sahur. Selamat sahur, ya kan? Belum ini, ulang lah. Belum. Ini kan ada mekar itu. Nyebar. Ya, kami dari Atarmasi Podcast 3 Meme Mekar Mengakar ya makanya ngomong aja aku dewe. Mau lanjut ke Mekar lho. Ya, kami dari Atarmasi Podcast 3 Meme Mengakar, mengucapkan selamat menunaikan sahur. Sahur menunaikan Sahur dulu. Oh, sahur dulu. Menunaikan sahur dan Sahur dulu. seketika sudah sahur jangan lupa menunaikan ibadah puasa Puasa. bagi untuk para kaum muslimin wal muslimat seluruh Indonesia. Bukannya maghrib ya, jangan jam Ya. 12. Tidak boleh karena kan kita sudah menjalani Iya. sudah dewasa ya kan, nggak Iya. boleh ya. Nggak Harusnya boleh pokoknya beduk. beduk ya, katanya orang tua zaman dahulu itu kalau puasa setengah hari itu namanya beduk. Beduk. Nah, Kosong beduk. karena dulu itu di masjid-masjid itu kalau setengah hari itu ada yang namanya kentongan, Oh, ya. iya. Ada beduknya itu berbunyi. Iya. Oh. Makanya dinamakan puasa beduk. Beduk. Nah, sekarang itu sangat langka sekali ya kan. Sekarang ya Ya, cuma kalau di- siang itu nggak ada suara-suara beduk itu di masjid itu tidak ada jarang. cuma kira terus adzan itu biasanya. Cuma kira langsung azan aja. Biasanya beduknya itu berada di maghrib. Maghrib gitu. doang. Ah. Ya, kalau beduknya di zuhur nanti buka semua orang. Ya benar Nah, itu. Ya itu salah satunya. Ya mungkin. Oke, kami dari podcast Atarmasi. Atarmasi. Saya Alex Maulana. Saya Ali Gufron. Ya, kita akan menemani hari-hari Anda, kita akan menemani sahur-sahur Anda di kemudian hari dengan bintang tamu yang Cukup menarik. Bintang di luar Nurul pokoknya. Di luar ya. Nurul pokoknya. Pokoknya dengan setiap hari kita akan berbeda. kisah cerita yang sangat menarik pastinya. Oke. Sekian dari kami, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.